Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Terapeutik Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Mega Lumengkewas Escape MKes. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3 yang akan terlibat dalam pembuatan video ini. Yang pertama, Angelita Ambuliling. Yang kedua, Apriani Salama. Yang ketiga, Apriliani Kawaluso. Yang keempat, Bella Yokiman. Dan yang kelima, Aprilika Piri. Istirahat merupakan keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Kata istirahat berarti berhenti sebentar untuk melepas lelah, bersantai untuk menyegarkan diri, atau melepas diri dari segala hal yang membosankan, menyulitkan, bahkan menjengkelkan. Fisiologi tidur. Fisiologi tidur merupakan pengaturan kegiatan tidur oleh adanya hubungan mekanisme cerebral yang secara bergantian mengaktifkan dan menekan pusat otak agar dapat tidur dan bangun. Salah satu aktivitas tidur ini diatur oleh sistem pengaktivasi retikularis yang merupakan sistem yang mengatur seluruh tingkatan kegiatan susunan saraf pusat termasuk pengaturan kewaspadaan dan tidur. Jenis-jenis tidur. Yang pertama, pola tidur biasa atau NREM pola adalah tipe tidur biasa yang juga disebut non-rapid eye movement atau gerakan mata tidak cepat. Yang kedua ada pola tidur paradoksikal atau REM pola. Tipe tidur paradoksikal ini disebut juga dengan rapid eye movement atau gerakan mata cepat. Selanjutnya, kebutuhan dan pola istirahat tidur. Untuk remaja usia 14-17 tahun adalah 8-10 jam per hari. Untuk dewasa muda usia 18-25 tahun adalah 7-9 jam per hari. Untuk dewasa usia 26-64 tahun adalah 7-9 jam per hari. Dan untuk lansia usia di atas 65 tahun adalah 7-8 jam per hari. Yang berikut ada fungsi tidur. Fungsi tidur yang pertama memperbaiki keadaan fisiologis dan psikologis. Yang kedua melepaskan stres dan ketegangan. Ketiga memulihkan keseimbangan alami di antara pusat-pusat neuron. Yang keempat secara tradisional dipandang sebagai waktu untuk memperbaiki dan menyiapkan diri pada waktu periode bangun. Yang kelima memperbaiki proses biologis memelihara fungsi jantung. Yang keenam berperan dalam belajar, memori, dan adaptasi. Yang ketujuh mengembalikan konsentrasi dan aktivitas sehari-hari. Yang kedelapan menghasilkan hormon pertumbuhan untuk memperbaiki serta memperbarui epitel dan sel otak. Yang kesembilan menghemat dan menyediakan energi bagi tubuh. Dan yang terakhir memelihara kesehatan optimal dan mengembalikan kondisi fisik. Yang berikut yaitu gangguan istirahat dan tidur. Gangguan dan istirahat dan tidur ini yang pertama yaitu insomnia. Insomnia adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua ada insomnia lisial, yaitu kesulitan untuk memulai tidur. Yang ketiga ada insomnia intermiten, yaitu kesulitan untuk tetap tertidur karena seringnya terjaga. Yang keempat ada insomnia terminal, yaitu bangun terlalu dini dan sulit untuk tidur kembali. Dan yang berikut ada parasomnia. Nah, parasomnia ini adalah perilaku yang dapat membangun tidur atau muncul saat seseorang tidur. Hipersomnia. Hipersomnia adalah kebalikan dari insomnia, yaitu tidur yang berkelebihan terutama pada siang hari. Narkolepsi.
Narkolepsi adalah gelombang kantuk yang tak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Apnea saat tidur. Apnea saat tidur atau sleep apnea adalah kondisi terhentinya napas secara periodik pada saat tidur. Deprivasi tidur. Deprivasi tidur adalah masalah yang dihadapi banyak klien akibat insomnia. Enuresis. Enuresis adalah kencing atau buang air kecil yang tidak sengaja atau mengumpul. Night terror. Night terror adalah mimpi buruk yang umumnya terjadi pada anak usia 6 tahun ke atas. Dan yang terakhir ada mendengkur. Mendengkur disebabkan oleh rintangan terhadap aliran udara di hidung dan mulut. Berpakaian. Kebutuhan berpakaian merupakan salah satu aspek kehidupan yang secara manusiawi menggerakkan orang dalam aktivitas-aktivitasnya selama hidup manusia yang membutuhkan berbagai macam kebutuhan seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kebutuhannya juga dipengaruhi oleh kebudayaan, lingkungan, waktu, dan agama. Pakaian pada umumnya merupakan salah satu kebutuhan pokok yang berfungsi untuk melindungi tubuh manusia. Melalui pakaian, dapat dilihat bagaimana manusia mengekspresikan tentang cara hidupnya karena pakaian adalah hal yang terpenting untuk menunjang penampilan. Kebutuhan berpakaian yang sesuai menurut Virginia Henderson. Mampu memilih dan mengenakan pakaian yang diinginkan juga mempengaruhi rasa kemandirian pasien. Pakaian mewakili identitas dan kepribadian, tetapi juga melindungi tubuh pasien dan juga memprivasi individu.